Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Zaki. Sini saya akan mempresentasikan mengenai rangkuman ide kesehatan. Keutamaan ilmu. Ilmu itu adalah hal yang wajib dipelajari dan dicari untuk dapat membedakan mana yang khurafat. Khurafat itu berpikir tidak berdasarkan ilmu, dan itu hanya dari ucapan-ucapan atau dari tradisi-tradisi turun-menurun yang sifatnya hanya prasangka saja. Lalu ada ilmiah dan batil. Setiap muslim mencari dan mengamalkan ilmu karena akan diangkat derajatnya orang yang berilmu. Imam Bukhari rahimahullah menulis satu kaidah, ilmu harus dilakukan sebelum beramal dan berkata, sehingga perbuatan tidak lepas dari ilmu. Ilmu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada al-basyu al-muhakam, yaitu berpikir berdasarkan penelitian yang akurat dan empiris tentang sebab akibat. Yang kedua ada al-khobar as-sodiq, berpikir berdasarkan wahyu. Karena jika nanti kita terjebak, apalagi kalau hal-hal yang berkaitan dengan masalah alam gaib, ya alam di luar jangkauan panca indera kita membutuhkan khobar sodiq, dalam arti butuh informasi dari wahyu. Selanjutnya ilmu kesehatan itu untuk menjaga tubuh secara fisik, rohani, sehingga lahir dan batinnya terintegrasi dengan baik. Istilah sehat dalam Islam yaitu siha, yang bersifat fisik, biologis. Artinya kesehatan fisik secara biologis. Sementara dari perspektif mental psikologis, artinya sehat badannya secara mentalnya. Bahwasannya Nabi menyebutkan al-mukmin al-qawiyah, yaitu sosok manusia yang sehat dan kuat. Orang yang kuat akan menjadi produktif dengan kesehatan secara jasadnya, pikirannya, dan mentalnya. Kesehatan adalah nikmat keringat manusia atau usaha manusia dalam perspektif Islam. Sehat itu adalah murni karunia Allah, pemberian Allah, sehingga perlu bersyukur. Berarti menggunakan kesehatan kita untuk sesuatu yang produktif dalam beribadah, berbuat kebaikan, memberikan manfaat sebanyak dan seluas-luasnya. Ketika diuji kesehatan, kita dihadapi dengan sifat sabar, sifat tawakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam diperintahkan setelah melihat bahwa kesehatan itu adalah karunia Allah, kita diperintahkan untuk menjaga kesehatan hati yang bersih. Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan salah satu menjaga kesehatan adalah dengan taubat yang bersuci. Taubat itu adalah menjaga kesehatan secara vertikal. Bagaimana menjaga hati, menjaga hubungan kita dengan Allah, karena terkadang orang hilang kesehatannya ataupun dicabut keberkahan sehat dengan taubat. Dengan banyak istighfar, maka karunia itu akan terambil kembali. Manusia itu terdiri dari jasmani dan juga rohani. Maka jika jasadnya sehat, rohaninya juga sehat. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ketika manusia itu diberikan oleh Allah secara jasmani dan rohani terpadu dalam bingkai kesehatan, maka disebut sebagai sosok manusia al-qawiyyu al-amin, jasadnya, dan al-amin al-mana. Secara apa dua-duanya itu tidak bisa dipisahkan. Jadi orang beriman itu sehat secara fisik dan juga secara ruqyah atau secara rohani. Dalam Islam, gangguan yang ada pada manusia yang dapat merusak kesehatan disebabkan oleh dua hal, yaitu penyakit badan dan penyakit hati. Karena perspektif jiwanya yang bermasalah, seperti hawa nafsu. Seperti itu banyak sekali kecondongan, keinginan, kepentingan terhadap sesuatu. Nah, keinginan dan kecondongan itu yang menyesatkan dari jalan Allah. Jadi kata kuncinya, justru keinginan itu harus dikendalikan, karena keinginan tidak akan pernah ada habisnya. Oleh karena itu, kepentingan jasadiah dan nafsiyah tidak bisa dipisahkan, karena keduanya harus padu dan dirawat. Jika kalbunya sehat, perilakunya sehat. Kalau kalbunya sakit, perilakunya juga sakit. Sehat itu harus terpadu, dan untuk merawat kesehatan hati harus dilakukan diagnosa, dan salah satu penyebabnya adalah faktor dosanya. Dalam perspektif Islam atau sebuah program ketiga untuk mencegah agar pekerja tidak mengalami kecelakaan
di tempat kerjanya, gangguan-gangguan seperti gangguan akibat bahan kimia, faktor fisika, biologi yang disebabkan oleh makanan, fasilitas partikel udara, atau kebisingan. Itu dalam syariat Islam yang dilindungi mencakup 5 hal. Yang pertama, keselamatan kerja, yaitu dipandang dari sudut keselamatan kerja, dilihat dari sisi apakah tidak berbahaya dari pekerjaan atau lingkungan yang ditimbulkan, tidak terjadi kecelakaan sehingga selama pekerjaan dia sehat. Yang kedua itu selamat dari sisi jiwanya, dari sisi penjagaan agamanya, apakah di lingkungan kerja dia itu bisa sholat atau tidak. Jadi Islam itu tidak hanya menyelamatkan jasad dari sang pekerja, tapi agamanya juga diselamatkan. Yang ketiga, perspektif dari sisi akalnya, menjaga keselamatan akalnya, terjaga kesehatan mentalnya, dia tidak stres, justru malah dengan bekerja di tempat pekerjaannya itu dia menjadi nyaman. Yang keempat, menjaga keturunannya, maksudnya hendaklah dibuat lingkungan-lingkungan yang sehat, ya lingkungan-lingkungan pergaulan yang sehat sehingga tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan perilaku-perilaku yang menyimpang. Banyak lingkungan kerja saat ini itu kurang kondusif, tidak islami, campur baur. Artinya terjadi berbagai macam hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang kecil, hal-hal yang tidak baik, sehingga merusak keluarga yang menyebabkan perseroan, dan ini juga akan merusak keturunan. Yang kelima, keselamatan harta. Artinya orang yang bekerja di situ, di lingkungan itu, selamat dari sisi perspektif, selamat gajinya. Ya, dia diterima upah yang dia terima sesuai dengan apa yang dikerjakan, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keahlian, sehingga tidak terjadi kezaliman. Dan kalian tuh punya hak untuk digaji karena telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai seorang pekerja. Sehingga diibaratkan oleh Nabi SAW, karyawan yang bekerja belum sempat keringatnya mengering itu sudah mendapatkan upahnya. Selanjutnya dalam syariat yang berbunyi bahwasannya mencegah atau menolak segala hal yang mendatangkan bahaya, kerusakan, penyakit. Upaya pencegahan itu didahulukan daripada upaya untuk mendatangkan manfaat. Jadi pencegahan lebih didahulukan daripada pengobatan itu sendiri, yaitu dengan 4 konsep. Yang pertama, konsep preventif. Dalam Islam, bahwa kita ini sebagai umatnya, sebagai hamba Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kisah Nabi SAW memerintahkan tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri dan juga tidak melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain. Jadi upaya preventif sebenarnya pencegahan, jangan sampai kita itu menjatuhkan diri kita dalam kemudaratan atau hal-hal yang membahayakan. Di satu sisi, jangan sampai menjerumuskan diri kita dalam hal-hal yang binasa atau hal-hal yang berbahaya. Dan berbuat baiklah, berbuat kebajikan, ya innallaha ibu muslimin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kita tidak boleh menjatuhkan diri kita, membunuh diri kita, atau melakukan hal-hal yang membahayakan diri kita atau keluarga kita. Itu tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang berbahaya dalam Islam. Yang kedua itu ada konsep promotif kesehatan. Nah, di sini Islam kemudian mengajarkan bagaimana pentingnya untuk meningkatkan kesehatan dengan cara program pendidikan. Kesehatan, bagaimana kita mendidik, mengedukasi keluarga, masyarakat, merupakan mindset mereka untuk daya hidup sehat, untuk lingkungan bersih dengan pendidikan. Karena dengan pendidikan itu akan merubah tatanan suatu masyarakat dari jahiliyah yang menuju Islamiyah, dari kegelapan menuju cahaya, dari kebutuhan menuju ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu ada konsep kuratif, yaitu berupa terapi. Bahwa kita itu punya keyakinan dalam Islam, sebagaimana sebutkan dalam hadis Bukhari, Allah menurunkan suatu penyakit kecuali memang ada obatnya. Ini harus kita yakini, tidak ada penyakit yang tidak ada obat. Semua itu ada obatnya, sehingga pendekatan yang sifatnya pengobatan secara medis empiris
Tidak hanya seperti itu, tapi juga ada pendekatan doa, pendekatan amal, peningkatan sedekah, peningkatan hubungan baik dengan sesama manusia, dengan terapi. Yang keempat ini ada konsep rehabilitatif, yaitu pemulihan yang tidak hanya sekedar pemulihan dari sisi raga, tapi juga pemulihan secara kesehatan, jiwa atau mental, secara komprehensif, karena dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Kesehatan nutrisi dalam perspektif Islam merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan badan dan jiwa adalah berkaitan dengan masalah nutrisi untuk mengkonsumsi makanan minuman yang bergizi serta mempertimbangkan aspek halal, haram dan juga seimbang. Karena ketika gizi sudah bagus, kemudian halal, thayyib dan seimbang, insya Allah ini akan membawa kesehatan dalam tubuh baik secara lahiriah maupun batiniah. Dalam Al-Quran bahkan diterangkan tentang aturan bagaimana makan minum yang baik, yang seimbang. Makan minum dengan prinsip seimbang, tidak berlebihan, karena berlebih-lebihan itu akan menyebabkan fisik dan jiwa menjadi sakit. Banyak penyakit-penyakit yang timbul pada diri manusia itu yang disebabkan karena berlebih-lebihan di dalam masalah mengkonsumsi makanan. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dan surat Al-A'raf ayat 31. Secara tegas Allah menyatakan supaya kita makan minum tidak boleh berlebih-lebihan, karena Allah itu tidak suka dengan pola yang berlebih-lebihan. Islam itu adalah agama yang sangat perhatiannya terhadap kesehatan individu, baik ditinjau dari sisi kebersihan dan dari sisi kesucian. Jadi kebersihan jasmani ditunjukkan dengan mensucikan diri dari najis dan hadas, sedangkan kesucian rohani ditunjukkan dengan bersihnya hati dan alam pikiran. Hadis disebutkan hidup bersihnya hidup suci itu adalah bagian dari keimanannya. Jadi oleh karena itu membahas masalah kesehatan individu itu penting, karena muslim itu kuat, dia akan produktif kalau orang itu sehat jasadnya, sehat batinnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa dalam rangka untuk menjaga kesehatan individu, maka ada istilah dalam hadis dikenalkan dengan sunnah fitrah. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 perkara, yaitu yang pertama khitan, yang kedua mencukur bulu kemaluan, yang ketiga memotong kuku, keempat mencabut bulu ketiak, dan kelima mencukur kuku. Nah itu saja presentasi dari saya. Sekian, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.